soal sio niki, bukan soal capres niki. Oh, soal CEO ya. Nah, sio dari salah satu artis itu Luna Maya dan Ria Ricis. Luna Maya dengan Ria Ricis ya. Oke, kita bahas soal Luna Maya sendiri Ki, dengan sio babi. Apa sih kata sio babi itu? Dijelasin dulu Ki. CEO babi ya. Ya, Luna Maya dengan Ricis ini CEO-nya sama ya. CEO babi yang lahir tahun 83 dan yang lahir tahun 95. Mereka kan lahirnya tahun itu. Dan ini CEO-nya CEO babi. Untuk CEO babi ini di tahun 2024 ini tahun naga kayu ya. Tahun naga kayu. Untuk di awal ini mereka akan di awal-awal tahun 2024 ini mereka akan mengalami kendala-kendala ya. Baik dari sisi usaha, sisi karir ya. Kalau usaha ya pasti menyangkut tentang ekonomi ya. Itu seperti itu. Mereka mendapat kendala-kendala. Artinya kalau mereka di dalam dunia bisnis itu mereka akan mulai ada peningkatan lagi di ujung tahun. Di ujung tahun ya, mulai Oktober, November, Desember. Itu kalau dari sisi usaha ya. Usaha dan karir itu berkaitan ya. Seperti itu. Dan kalau untuk di sisi asmara sebetulnya mereka kurang beruntung. CEO babi pada tahun 2024 ini kurang beruntung. Nanti yang kelihatan pada catur bulan pertama ya. Catur bulan pertama itu mungkin sekitar bulan Maret atau April. Ini yang sedang dalam masa percintaan. Ini akan mengalami guncangan-guncangan ya. Mengalami guncang-guncangan dan bahkan mungkin akan terjadi putus hubungan bagi yang masih dalam percintaan ya. Dan bagi yang sudah berkeluarga pun ini akan di catur bulan pertama ini akan mengalami gesekan-gesekan juga dengan pasangan-pasangan mereka. Jadi mereka akan menghadapi kendala-kendala di dalam dunia percintaan mereka itu. Oke, kita bicara Luna Maya dengan sio babi. Dia kan juga sekarang lagi dekat yaitu sama Maxim. Oh iya. Nah, Ki sendiri melihatnya hubungan dia gimana nih? Ya kan secara dengan kacamata seorang Ki Suro. Kalau dari CEO, dari Peng Shui ya. Dari Peng Shui, dari CEO ini sekitar bulan Maret, April itu triwulan pertama itu. Kemungkinan besar mereka akan terjadi pergesekan-pergesekan ya. Dan mungkin akan berakhir dengan perpisahan ya, itu seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan kita doakan saja mudah-mudahan tidak terjadi. Dan untuk CEO babi yang masih dalam percintaan di tahun naga kayu ini diprediksi menurut Peng Shui itu mereka akan bertemu dengan orang-orang lama ya. Orang-orang lama. Jadi artinya mungkin ada orang-orang terdahulu akan datang kembali. Artinya mungkin kalau istilahnya itu CLBK lah. Cinta lama bersemi kembali. Ini untuk CEO babi yang masih dalam masa percintaan. Seperti itu. Oke, tapi kan kita lihat dari sisi kemesraan dia, ya kan, saling support, ya kan, dan saling bisa dalam arti kata mempunyai pengalaman yang pernah lalu, ya kan, dan dia saling membantu. Karena nggak ada sedikit pun dari sisi kacamata seorang Ki Suro itu memang dia sudah punya dan dia akan menjalankan lebih serius dari sisi percintaan. Yang saya ucapkan tadi itu menurut Peng Shui. Ya, tapi kalau menurut kacamata supranatural, karena saya adalah praktisi antara Luna Maya dengan siapa tadi? Dengan Maxim ini, menurut prediksi saya, firasat saya, mereka tidak akan bertahan lama. Ya,
akan terjadi perbedaan-perbedaan prinsip. Akan terjadi perbedaan-perbedaan prinsip ya. Nah, disinilah akan terjadi perpecahan. Perbedaan prinsip dalam arti kata karena perbedaan umur. Perbedaan umur, perbedaan pengalaman. Luna Maya ini artis populer ya. Dan talenta Luna Maya itu banyak ya. Pintar, talentanya dia banyak. Nah, ini perbedaan inilah yang akan terjadi pergesekan. Mungkin tahap-tahap awal ya kelihatan dia super mesra lah ya. Nah itu, saya lihat tidak akan bertahan lama seperti itu. Tapi dari sisi karir si Maxis sendiri karena dekat sama si Luna Maya gimana? Ya kalau Maxisnya aja happy saja bisa bersama Luna Maya kan. Ya karena dia tahu Luna Maya siapa ya kan. Itu bukan artis baru dan artis yang sudah punya nama kan seperti itu. Tapi keyakinan firasat saya itu mereka tidak akan bertahan lama. Kita bicara Shio. Luna Maya kan Shio babi. Jadi Iya. maksud Shio-nya naga. Apa tuh? Naga dengan Shio babi. Nah dari situ sudah kelihatan perbedaan. Shio babi itu sifatnya orangnya lucu, periang, ramah, suka membantu orang, ya kan? Shio naga itu berbeda. Shio naga itu ambisinya besar. Ambisi Shio naga itu besar, ya kan? Dan mereka sebetulnya ada sisi angkuh seperti itu. Jadi, nah dari Shio ini saja sudah berbeda. Jadi kalau ini dipadukan ya akan bertentangan. Itu kalau menurut Feng Shui, kalau kita lihat dari Shio ya. Tapi kalau saya lihat dari kacamata supernatural ya saya lihat tidak akan bertahan lama. Bicara bertahan, kita bicara akankah lebih jenjang yang lebih ke depan yang lebih ini dalam tanda kutip akan menikah atau Saya rasa tidak. Saya rasa mereka tidak akan sampai ke jenjang pernikahan, ya. Karena kalau menurut Feng Shui, si babi akan jumpa dengan orang-orang lama mereka ya, CLBK lah ya. Tidak mungkin cinta lama bersemi kembali, tapi nggak tahu siapa ya, seperti itu. Dan untuk percintaan si babi itu. cintaan sudah karir. Kalau untuk karirnya sendiri dua orang itu gimana? Untuk karir untuk si babi sebetulnya menurut Feng Shui, kalau menurut Feng Shui dari mulai awal Januari ini karir dan usaha mereka banyak sekali menghadapi rintangan. Jadi mereka yang berkarir atau ada usaha, pemilik si babi, mereka harus cepat-cepat mencari langkah-langkah baru. Langkah-langkah baru, mungkin mereka harus cari ide-ide baru, pengembangan bisnis, seperti itu. Tapi di akhir 2024 karir mereka akan mulai menanjak. Untuk karir kan? Untuk karir ya, karir sama usaha ya itu akan berjalan sama. Kita bicara Luna Maya. Oke. Sekarang kita bicara Ria Ricis dan Tempuria. Nah, kita lihat dari CEO-nya si Ricis juga kan babi. Ya, tadi kan Kisuro juga udah jelaskan arti kata CEO babi itu apa. Si babi seperti apa. Tapi kalau bicara keluarga, ya kan yang sekarang keluarga ya. Gosipin atau diduga ada keretakan. Nah, Ki sendiri melihatnya gimana? Kalau saya berbicara, kalau saya ditanya, saya tidak akan menutup-nutupi. Saya tidak akan menutupi apa yang saya lihat dalam kacamata supernatural itu akan saya sebutkan. Saya lihat mereka pun juga tidak akan bertahan lama. Tidak akan bertahan lama. Kemungkinan besar April 2024 ini mereka akan menghadapi goncangan hebat. Dan kemungkinan besar akan berakhir dengan perpisahan. Karena dari sisi keluarga, satu keluarga sudah tidak mendukung ya. Sudah tidak mendukung hubungan ini. Kalau sudah keluarga tidak mendukung, sementara yang pihak laki-laki ini sangat menghargai orang tua, pasti yang laki-laki akan mengikuti orang tua.
ya, dan ini akan terpecah. Faktor Ya, ada faktor prinsip ya, ada faktor prinsip yang tidak mungkin saya sebutkan seperti itu. Tapi yang saya lihat sebetulnya dari dari Desember kemarin saya sudah tahu ini akan terjadi seperti itu. ada orang kedua, Eh, orang ketiga. orang ketiga lah. Orang ketiga kayaknya sudah dalam posisi standby. Dalam posisi standby. Artinya kalau ini pecah, ini masuk. Kalangan Tapi bukan kalangan artis. pejabat, Bukan kalangan artis, tapi ini anak orang besar. pangkat, Bukan orang bisnis. bisnis pengusaha. Iya, bapak perempuan yang ketiga ini orang bisnis ya, tapi tidak saya sebut ya namanya siapa itu. Dan keluarga laki-laki Hmm. sangat open dengan wanita yang ini. Status Ya, status gadis, status masih lajang juga, perempuannya masih gadis juga, dan anak pengusaha besar ya. oke, kita kan bicara Tapi bukan artis. kita bicara risis kan. Iya. Oke, kita bicara risis dan Ki sendiri melihat dari kacamata ini. Itu saya lihat dari kacamata supranatural ya, bukan Feng Shui ya, Oke, bukan Feng Shui. Yang saya sebutkan tadi dari kacamata supranatural. oke. Nah, seperti itu. Jadi mereka akan terjadi pergesekan dan pecah, ya kan? Pecah seperti itu. Dan ada orang ketiga. Tapi pecah ini bukan oleh orang ketiga ini. Ada faktor Mereka pecah bukan oleh orang ketiga, ya kan? Ini lebih faktor keluarga, karena keluarga sudah tidak respon lagi. ekonomi, pengaruh Ekonomi tidak, pendapatan, mungkin tentang masalah egois, karakter aja. egois Ya, masing-masing. karakter yang perempuan ini kurang diterima dari pihak keluarga laki-laki ya, seperti itu. Tidak ada faktor orang ketiga, tapi orang ketiga ini sudah ada. Tapi perpecahan ini bukan oleh orang ketiga. Karena udah tidak di keluarga itu Iya, tidak. keluarga sudah tidak mendukung. Ya kita lihatlah ya. Kalau keluarga sudah tidak mendukung, ya pilih orang tua atau pilih wanita itu. Ya kan? Ya pasti pilih orang tua lah. Ya. Oke, tapi kan dari bicara media, bicara yang sekarang beredar di waktu itu sampai sekarang digosipin retak, tapi kenyataannya kan yang tidak menemui atau tidak saling jalan bareng karena masing-masing kesibukan. Buktinya kemarin Sirian sendiri juga sudah launching film, Iya, gitulah. Itu kan betul. bukti bahwa selama ini Ricis apa yang diomongin dia masih baik-baik. Nah, Ki sendiri melihatnya gimana? Ya itu yang terlihat di luar itu tidak sama dengan yang di dalam, seperti itu, ya kan? Yang terlihat di luar itu tidak sama dengan yang dalam, ya kan? Bisa saja sepertinya masih tetap akrab, ya kan? Tapi di belakang sebetulnya sudah tidak harmonis lagi. Nah, kalau melalui kacamata supranatural itu ya boleh dibilang nggak bisa dibohongi, ya kan? Ya, seperti itu. Oke, tadi Ki sendiri melihat dari kacamata spiritual bahwa dilihat dari sisi mata batin seorang Ki itu bukan karena dia tampil berdua atau tidak, Iya, ya iya. kan, itu yang menyebabkan keretakan dia, tapi Iya, memang ada sumber di dalam keluarga dia, Ada, ya. tidak ada kecocokan. Ya, ada hal yang tidak bisa diterima oleh pihak laki-laki, ya kan? Keluarga laki-laki. Ada hal-hal mengenai karakter, bukan masalah ekonomi. Ekonomi semuanya nggak punya masalah, ya kan? Itu. Oke, Ki, ini kan bicara ramal pasti atau enggak, kita kan nggak tahu. Ya, ini kan firasat. Oke, firasat dan ramalan. Firasat. Kalau dari sisi karir antara dua orang ini ke depan akan masih bagus nggak sih, Ki? Antara si Ricis sama Rian sebagai laki. Saya lihat Ricis lebih unggul nanti, ya. Saya lihat Ricis lebih unggul nanti daripada Rian, dalam tingkat karir ya, dalam tingkat karir ya, tingkat karir. Tapi Rian saya lihat dia tidak 100% lagi di dunia entertainment nanti.
ya. Mau jadi pengusaha. Jadi dia pengusaha, tetap sebagai artis, tapi apa namanya, aktivitasnya tidak full lagi, karena saya lihat dia bergerak di dunia usaha yang lain seperti itu. Tapi yang saya katakan Ricis lebih unggul karena Ricis di dunia entertainment seperti itu. Tapi kalau mengenai ekonomi mungkin lebih besar Rian nanti. Paham? Artinya Tingkat ekonominya nanti lebih tinggi Rian lebih tinggi Rian nanti dari segi pendapatan dan dari tidak segi ekonomi ke depan ya. bidangnya. Ya kan, karena dia masih artis tapi dia lebih luas ke jadi pengusaha. Seperti itu. Untuk suaminya Iya. si Ricis sendiri. Iya, seperti itu nanti, ya kan, seperti itu. Oke, semua rangkuman dari Luna Maya, Maxim, Ricis, dan Tengku Rian gimana untuk sebagai seorang melihat dari kacamata harusnya gimana nih untuk bisa jangan sampai bubar atau Ya. jadi untuk nikah. Oke, itu kan firasat, ya, firasat. Ya, bisa benar dan bisa salah, seperti itu. Tapi ini sebagai warning, sebagai pegangan untuk kehati-hatian, ya. Jadi sebaiknya mereka jagalah komunikasi dengan baik, ya. Semuanya bisa dimusyawarahkan. Apabila ada tidak ada ketidakcocokan, sila dimusyawarahkan dan saling tarik ulur. Kalau tidak mau ini berakhir dengan perpecahan seperti itu. Oke, skill dikit Ki. Ya kan di 2024 ini ya kan juga datang akan pemilu. Ada nggak artis-artis yang menggugat cerai juga? Saya sebetulnya sudah prediksi untuk 2024 itu, ya. Kemungkinan besar nanti di 2024 April itu nanti ada perselingkuhan yang heboh. Perselingkuhan yang heboh. Ya, tapi ini bukan perselingkuhan artis dengan artis. Walaupun yang laki-laki artis, yang perempuan artis. Justru nanti artis laki-laki ini selingkuh sama mertua. Ini prediksi saya Desember kemarin. Prediksi saya Desember kemarin. Ini yang akan terjadi. Dan ya cukup heboh karena istrinya nggak mau diceraikan, nggak mau cerai, walaupun tahu dia suaminya ini selingkuh sama ibu dia tidak mau diceraikan. Nah, inilah yang akan membuat semakin panas, ya kan, seperti itu. Tapi mudah-mudahan ini firasat yang salah, mudah-mudahan ya, karena dua firasat yang saya gambar sebelum 2024 kemarin Desember, dua firasat ini terjadi semua, ya. Pertama, firasat saya mengatakan bahwa nanti ada tabrakan kereta api Jawa Barat, ya kan, dan terjadi seperti itu. Oke, kita bicara soal firasat perceraian yang akan datang, tapi kita bicara lagi soal artis-artis maju di caleg. Apa sih yang diinginkan para artis-artis karena emang karirnya sudah mentok, dia mau maju di dunia percalekan? Gimana Ki sendiri melihat dari kacamata? Saya lihat memang banyak artis yang terjun di dunia politik ya. Alasannya apa? Saya pribadi sangat setuju sekali karena mereka public figure ya. Public figure. Jadi untuk mendekati masyarakat, untuk terjun nanti kalau mereka jadi anggota legislatif itu lebih leluasa karena masyarakat sudah paham dengan figur artis ini kan. Tapi ada sebagian ada sebagian yang cuma public figure tapi tidak mempunyai kemampuan ya. Tidak mempunyai kemampuan manajerial, tidak mempunyai kemampuan berdiplomasi dengan masyarakat, itu seperti itu. Karena di belakang kita sudah lihat banyak juga artis yang mencalon tapi gagal banyak. Tapi ada juga yang sukses, banyak yang sukses.
ya kan, sukses dan bertahan, ya. Dan suara mereka itu ikut betul-betul kelihatan nyata ikut membangun Indonesia. Bicara membangun Indonesia, ini kan Capres 01, 02 kan banyak para artis, seniman, ya kan, anak band mendukung paslon masing-masing. Ki sendiri melihatnya gimana sih Ki dari sisi kacamata? Hanya cuman mendukung doang apa memang nanti masyarakat percaya dengan dukungan artis atau seniman itu untuk paslon masing-masing? Kalau soal dukungan-dukungan ini sebetulnya pengaruhnya sangat besar ya, sangat besar. Misalnya saya kasih gambaran, salah satu paslon mengadakan Konser, konser, ini kampanye. Salah satu paslon ada kampanye, terus ada hiburannya. Nah, salah satu musik hiburannya itu musik-musik, kelompok musik yang betul-betul digandrungi sama masyarakat. Wah, ini sangat berpengaruh sekali. Kalau kelompok musik ini mendukung si A, ini para penggemar-penggemar band ini akan mengikuti seperti itu. Ini tidak bisa kita tolak karena sudah menjadi panutan, menjadi panutan itu seperti itu. Nah, ya bagaimana paslon-paslon mencari mencari kelompok-kelompok musik yang memang betul-betul dicintai sama masyarakat ya. Oke, sepilih Ki, soal si Ganjar sendiri juga dibantu atau didukung sama salah satu band ternama itu Slank. Gimana Ki lihatnya Ki? Oh ya, Pak Ganjar Pranowo ya, paslon nomor 3 ya. Ya, saya lihat didukung oleh kelompok musik Slank. Kita tahu Slank bukan musik yang tidak punya pengikut. Slank adalah salah satu grup musik yang digandrungi sama anak-anak muda dan juga orang tua. Orang-orang tua juga itu banyak yang menggandrungi Slank. Nah, pengikut Slank ini banyak. Saya yakin pendukung-pendukung Slank ini ya akan mengikuti apa yang didukung oleh kelompok musik ini. Memang bebas memilih, ya kan? Tapi mereka akan mengikuti apa yang mereka panuti, seperti itu. Oke. Oke, makasih ya Ki Suro atas ramalan prediksi para artis dan capres pendukung. Oke.